Pemkot Parepare itu rekrutmennya ada satu yang menonjol, yaitu hafal Quran dapat poin besar, atau hafal Quran langsung diterima di Pemkot. Bukan penerimaan coy. Jadi P3K ASN sudah menjabat harus bisa baca dan tulis Quran. Fungsinya? Makanya apa itu masuk KPI apa? Kayaknya nggak ada. KPI itu kan target, absensi, disiplin, dan attitude. Dan di peraturan pusat pun pemerintah nggak ada itu Quran. Ditambahin KPI-nya jadi baca tulis Quran. Kalau dari mungkin untuk naik golongan, naik pangkat. Mungkin kalau untuk jalur belakang iyalah. Makin aneh gue bilang. Ini kebijakan yang nggak produktif. Nggak ada fungsi. Apa objektifnya apa? Hanya kalau lu bisa programmer naik golongan. Iya, harusnya begitu kan. Ini kalau lu bisa baca tulis Quran, apa? Nggak, hanya untuk sebagai ini aja. Surga neraka. Penilaian. Kalau nggak bisa, dikeluarin dalam 3 bulan. Setelah dikonfrontir, nggak gitu. Ini hanya untuk disiplin segala macam. Kalau ASN kan nggak mungkin dipecat tuh. Ini makanya P3K-nya. Hubungannya apa disiplin dengan Al-Quran? Pemikiran mereka kan ke arah situ aja. Tapi itu kan hubungan pribadi sebenarnya kan. Dengan Tuhannya gitu loh. Tapi itu di luar dari pekerjaannya. Bukan di strukturnya gitu loh. Ada unsur maksa tapi malu-malu. Bahwa harus baca literasi Arab dan bisa baca tulis Quran. Tanpa tahu artinya. Itu belum lagi tuh. Itu masalah lain lagi tuh. Kalau tahu artinya lebih hebat lagi kan. Iya. Jangankan itu. Orang yang udah hafal segala macam belum tentu tahu artinya kan. Founding Fathers dulu kan Bung Karno. Ya banyak. Bung Karno, Bung Hatta, Jelemina, Habib Lufti. Nggak ada itu coy. Yang masalah syariah kan dihilangkan, nggak bisa. Undang-Undang 45 ini mau dimasukkan lagi, laten gitu loh, senyap. Emang maju dengan begitu? Tergantung. Berarti kan Pemkot nggak punya visi maju. Atau itu cara dia untuk supaya jangan, gua ketahuan nggak punya visi, gua bikinlah surat edaran kebijakan publik. Visi kan mengurangi kemiskinan. Nah, justru situ. Menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Memakmurkan rakyatnya Parepare, kan gitu. Apakah dengan lu literasi Al-Quran Arab total hafal satu buku, itu bisa bagaimana mengaplikasikan lu jago Al-Quran, baca Al-Quran dengan mengentaskan kemiskinan? Di mana? Dengan itu berharap sumbangan dari kerajaan Arab Saudi kan? Atau dari mana negara Arab gitu, Dubai. Minta dong. Ya itu dia kan. Makanya itu kebijakan yang tidak produktif. Bukan salah, tidak produktif aja pada tempatnya. Karena nggak menghasilkan apa-apa. Ini kan sama aja lu masih percaya bahwa kalau mau sukses tuh berdoa dan berusaha. Berdoa nggak berusaha bisa hebat nggak? Kan nggak. Nggak juga. Tapi kalau lu berusaha tanpa berdoa bisa hebat nggak? Bisa. Ya buat apa berdoa? Buat apa berdoa? Betul. Nah, berarti doa itu udah lah, nggak usah dimasukin kemana-mana, dalam hati aja. Pribadi aja, nggak usah masukin dalam KPI. Awalnya KPI, tapi setelah dikonfrontir malu-malu, nggak mau. Itu bukan KPI, itu hanya untuk disiplin aja gitu katanya kan. Ya nggak ada hubungan juga disiplin sama. Betul. Itu kan masalah attitude itu. Lihat karyawannya, hormat nggak dia sama misalnya ada tamu atau ada yang komplain atau apa kan gitu. Ya hormat hubungannya apa sama baca Al-Quran? Kan nggak ada. Di situ, yang attitude itu di situ gue bilang, bukan baca Al-Quran. Seandainya nih, lu bicara hormat tuh kan. Assalamualaikum. Dijawab sama si tamu. Shalom. Bagaimana? Nggak bisa jawab si ASN ini, karena nggak diajarin. Itu ya kan di situ. Makanya nggak ada hubungannya, mati kan jadinya. Iya. Apa lu bilang? Kan gitu. Jadi memang butuh Shirley Chowanda.